tantang nih Aep baru muncul nih ketemu Peggy. Debat sama saya, kalau misalkan kamu laki-laki, kamu jengkel, kamu harus belum dibuktikan. Penjarain. Saya tantang Aep, kamu kapan, debat di mana? Aep tantang nih sama Peggy. Ya katanya di kesaksiannya yang tahu lah kejadian lah apa Aep ditantang sama Peggy. Kalau kamu laki-laki, tunjukin bahwa kamu Kalau Aep tidak, kalau Aep tidak muncul, Peggy kita laporkan Aep ya. Kita laporkan Aep ke Mabes Polri. dengan penyebaran yang baik. Ya, tuh. Betul ya. Aep ini bahwa pada saat melintas di SMP 11 Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Aep, bener nggak ini? Sama sekali saya bahkan mengenal wajah pun saya sama tidak kenal. Nah, kemudian Aep ini membenarkan foto dan seterusnya. Kemudian inilah yang paling penting ya. Adapun saya mengenali sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut yang merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Perong ya, atau Peggy. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan biru kuning kan gitu. Nah, tetapi di sini dia melihat Peggy ya di lokasi kejadian. Itu nggak benar? Nggak benar sama sekali. Nggak benar sama sekali. Tantang Aep nih di kamera. Aep, kalau kamu laki-laki, gentle. Ada debat bersama, Ketemu. kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Aep, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal, sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy yang dimaksud adalah Peggy ini ya gitu. Oke, saya rasa cukup ya. Sekali lagi ya, ini sudah terkonfirmasi ya. Nah, ternyata semuanya itu bohong ya, Peggy ya. Nah, jadi nanti kita pertimbangkan mau laporkan saudara Aep ya, Peggy ya. Oke, demikian. Terima kasih. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi secara pribadi, personal, apakah Kang Peggy sendiri mengenal Aep atau tidak? Sama sekali tidak pernah kenal sih. Tidak pernah kenal sama sekali. Baru mendengar saat dia memberikan kesaksian. Ya benar. Saya juga justru kaget. Ini Aep itu siapa? Bertanya-tanya gitu. Seperti itu bilang. Apakah mungkin setelah Anda di dalam penahanan atau mungkin dapat cerita bahwa ini akhirnya Anda mengetahui sosok siapa atau motif apa akhirnya Aep ini bisa memberikan kesaksian itu atau gimana sebenarnya? Saya kurang tahu sih. Saya tidak tahu. Soalnya saya selama di dalam tuh nggak sama sekali nggak ada berita di luar sih. Jadi saya tahu juga pas gini pas sekarang itu. Ya, berarti Anda sama sekali tidak mengenal Aep ya. Motif pun apakah mungkin Anda mengetahuinya Aep akhirnya melaporkan kesaksian, memberikan kesaksian yang menurut Anda palsu itu? Sama sekali tidak tahu. Bu, untuk dari keluarga sendiri karena melihat ada kesaksian palsu ini, dari tindakan kuasa hukum sendiri seperti apa? Yaitu tadi kami tim kuasa hukum sepakat untuk membuat laporan terhadap Aep karena memberikan keterangan palsu, karena kasihan juga 5 narapidana itu kan karena kesaksian Aep juga, jadi kita mungkin akan mengajukan laporan untuk Aep. Oke, itu berarti terkait dengan laporan Aep sendiri. Bu, ini kita melihat lagi terkait dengan ada beberapa kuasa pengacara yang mengatakan bahwa memang terkait dengan pembebasan Peggy sendiri ini memang sampai saat ini untuk sebagai tersangka mungkin bisa ketika dari pra peradilan ini bahwa status tersangka bisa kemudian jika ada bukti yang baru bisa ditersangkakan kembali. Nah, dari kuasa hukum sendiri bagaimana melihatnya? Ya kalau udah SP3 kan untuk penyelidikan terhadap Peggy berarti sudah diberhentikan. Kalau Peggy melakukan tindakan hukum yang lain ya mungkin itu baru ada pemanggilan atau apa itu untuk kalau Peggy melakukan kesalahan yang lain gitu. Kalau ini kan sudah tidak terbukti bahwa Peggy Setiawan itu pelaku. Berarti untuk kasus Vina sendiri sudah SP3 ya sudah selesai, tidak ada bahwa Peggy itu udah bersih, bukan pelaku dari pembunuhan Vina. Mungkin mudah-mudahan Polda penyidik bisa mendapatkan pelaku yang sebenarnya kalau memang itu adalah motifnya pembunuhan. Oke. Kita masuk sedikit ke kasusnya Kang Peggy ya. Kang Peggy melihat ada tersangka lain juga yang ditahan. Apakah Kang Peggy sendiri mengenal atau tidak sebenarnya? Nah, itu yang saya mengenal Sudirman. Dan setelah ini saya tahu orang, tapi saya cuma sepintas.
Sudirman pun karena saya dulu pernah sekolah bareng, jadi sudah mengenal, tapi tidak sama sekali tidak ikut kerja main bareng, tidak, hanya sepintas. Berarti bergaul, berkomunikasi pun tidak pernah selama ini? Tidak, jadi hanya itu tegur sapa aja. Misalkan saya sekolah kan dulu kan tegur sapa gitu aja. SD, iya. Oh, Iya, SMP cuma saja dekat kalau rumah mungkin mereka. saya jelaskan itu cuma teman SD waktu kelas 1 dan Sudirman pun tidak naik 4 tahun, jadi sudah tidak ada komunikasi lagi. Sejak SD pun tidak ada komunikasi lagi dengan Peggy. Berarti komunikasi pun sudah tidak terjalin setelah itu? Tidak. Oke, Kang Peggy, apa saat ini setelah bebas, apa rencana yang akan dilakukan setelahnya? Rencananya bisa kembali melanjutkan pekerjaan, kumpul sama keluarga, terus melanjutkan mimpi dan pembagian kedua orang tua, melanjutkan mimpi dan cita-cita aja seperti itu. Nah, Kang Peggy, selama Kang Peggy ditahan, Ibu menjadi salah satu orang yang sering bolak-balik media membicarakan kepada masyarakat bahwa terkait bahwa anak saya bukan pelakunya, anak saya bukan pelakunya. Bagaimana Kang Peggy melihat perjuangan seorang ibu pada akhirnya memberikan seluruh tenaganya, waktunya untuk membela anaknya itu? Itu sangat luar biasa sih. Saya sangat terharu, sangat bangga. Ya pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Sangat bangga sekali sih, terharu. Terus berkomunikasi dengan Ibu sewaktu? Alhamdulillah hampir lewat Itu selalu berkusuk semua. Jadi setiap hari besok dia selalu hadir sama ibu ini, sama tim yang lain, sama adik-adik saya. Jadi itu menjadi motivasi bagi saya. Support dari keluarga, bagaimana yang Anda rasakan selama penahanan 49 hari? Support dari keluarga itu luar biasa. Ya saya sangat saya rasakan luar biasa sekali. Jadi ya ibaratnya mereka itu adalah penyemangat bagi saya. Sempurna pokoknya. Alhamdulillah. Anda pada akhirnya sesuatu yang berat akhirnya terlewati juga, Mas Peggy ya. Pada akhirnya. Nah, Mas Peggy, harapan kepada polisi terkait dengan kasus ini ya Bu ya, dari Kang Peggy sendiri apa? Ya semoga kasus ini bisa berhati-hati lagi lah. Semoga bisa tuntas dan semoga ya orang yang salah bisa terlihat salah dan benar bisa terlihat benar. Seperti itu aja. Mungkin saya menghimbau kepada penyidik Polda Jabar untuk lebih berhati-hati lagi dan melakukan penyelidikan sesuai dengan SOP-nya. Jangan sampai terjadi kesalahan seperti yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan dan Peggy yang lainnya. Kalau memang itu bukan orangnya, makanya SOP-nya harus dilakukan, diperbaiki lagi. Kang Peggy, ini kan selama beberapa hari setelah bebas, ini kan Kang Peggy menjadi orang-orang yang lumayan viral nih Kang Peggy. Hari ini ya kita sudah tahu jadwalnya akan ke beberapa tempat. Nah, kalau besok Kang Peggy akan kemana lagi? Kalau besok saya belum tahu sih, soalnya saya serahkan ke Bu Yanti sih. Apakah mungkin Bu, karena terakhir terkait dengan laporan ke Propam dan segala macam, apakah mungkin akan tetap dilakukan atau gimana? Oh tidak, kita tidak mempersalahkan itu. Mungkin itu adalah internnya kepolisian. Silakan saja, mungkin kalau memang ada oknum-oknum kepolisian, biarlah Kapolri atau Propam yang akan melakukan penyidikannya. Oke. Terakhir Bu, dari kita sendiri ya, pada akhirnya dari Mas Peggy sendiri, Kang Peggy sendiri dan Ibu, apa yang ingin disampaikan kepada juga masyarakat Indonesia terkait dengan ini, ada support dukungan selama ini kepada Kang Peggy? Ya saya ucapkan terima kasih banyak pada seluruh masyarakat Indonesia, pada semua elemen, pada netizen Indonesia yang selalu mendukung saya, dan pada media semua. Kompas TV juga luar biasa selalu mendukung saya, dan kru-kru wartawan lainnya, serta para semua PH-PH saya dan yang lain. Alhamdulillah saya sangat bangga kepada kalian semua. Saya sangat terima kasih, beribu-ribu terima kasih sama kalian. Berkat doa dan support dari kalian semua, saya bisa berada di sini kembali, bisa kumpul bersama keluarga lagi dan bisa kembali melanjutkan mimpi dan cita-cita saya. Amin.